Di tengah gencarnya program pemerintah dengan pembangunan baik sarana dan prasarana umum, demi menunjang kepentingan masyarakat khususnya di bidang kesehatan, salah satunya adalah peningkatan pelayanan puskesmas yang berada di Kampung Padang Ratu, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah. Namun hal ini diduga dimanfaatkan oleh oknum kontraktor nakal agar dapat meraup untung besar tanpa memikirkan kualitas pekerjaan puskesmas tersebut. Senin, tanggal 29 Januari tahun 2024. Pasalnya pembangunan peningkatan puskesmas Kampung Padang Ratu, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, yang menelan anggaran fantastis sejumlah Rp3.444.183.155 yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023, yang dilaksanakan oleh CV Runjung, dinilai serta patut diduga menyalahi aturan dan tidak sesuai RAP. Nampak jelas bangunan tersebut terlihat diduga dikerjakan asal-asalan. Bocor. Udah sini Pak ya? Iya, udah dikasih pelapor juga kan. Iya, kelihatan mas mana waktu taman pertama ngasih tahu sempat ada bekas. Ya, alhamdulillah sebenarnya tadinya kita merasa bersyukur dan terima kasih kepada pemerintah daerah, baik pemerintah daerah ataupun provinsi ataupun pusat, yang mana sudah memperhatikan kehendak-kehendak masyarakat, yang artinya dari tahun udah puluhan tahun yang namanya puskesmas Padang Ratu itu bukan mau bertambah bagus, malah tambah jelek. Jadi artinya dalam tahun ini alhamdulillah pemerintah sudah bisa memberikan pembangunan untuk pembangunan gedung puskesmas Kecamatan Padang Ratu, yang pada intinya untuk membantu petugas-petugas kesehatan untuk melayani masyarakat. Dan saya sebagai tokoh masyarakat, artinya yang secara nyata, yang secara dekat, karena rumah saya dari gedung puskesmas itu cuma 150 meter. Artinya mereka kerja, baik suara ataupun cara mereka kerja, saya pun mungkin setiap hari bisa melihat. Jadi artinya melihat kelayakan dan dana konon katanya yang terpapar di papan nama itu saya melihatnya sepertinya kayaknya nggak sesuai dengan, walaupun saya tidak melihat RAP, saya melihat dari dananya aja kayaknya nggak sesuai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua gitu, kayaknya ada pekerjaan yang tergesa-gesa sehingga siang malam mereka terkadang kerja tanpa tanpa di pengetahuan masyarakat pun mereka bekerja. Kemudian saya ngelihat juga ada gedung-gedung ataupun ada item yang belum selesai sudah rusak. Nah, bagaimana sedangkan segi manfaatnya yang akan menerima manfaat itu adalah kami masyarakat. Itu yang pertama. Bagaimana anak cucu kita nanti seandainya kita sakit nanti. Seandainya sakit tapi kita tidak nyaman karena gedung itu kayaknya kurang kuat. Abdul Rahman, tokoh masyarakat setempat, menyampaikan, alhamdulillah kita merasa bersyukur kepada pemerintah yang telah memperhatikan kehendak masyarakat yang sudah puluhan tahun. Yang namanya puskesmas Padang Ratu itu bukan mau bertambah bagus, malah tambah jelek. Jadi artinya tahun ini pemerintah sudah bisa membangun puskesmas Padang Ratu, yang pada intinya untuk membantu petugas-petugas kesehatan untuk melayani masyarakat, dan saya sebagai tokoh masyarakat secara nyata, secara rumah saya dekat karena dari gedung puskesmas itu jaraknya cuma 150 meter. Dana yang terpapar di papan nama itu saya melihatnya sepertinya tidak sesuai, walaupun saya tidak melihat RAP, saya melihat anggarannya tidak sesuai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kayaknya ada pekerjaan yang terkesan tergesa-gesa, dan saya melihat ada item-item yang belum selesai sudah rusak, dan kami takut bila nanti ada keluarga yang sakit dirawat di puskesmas itu jadi takut dengan kondisi gedung, dan saya sangat simpati sebagai masyarakat. Sebelumnya Seandainya nanti pas anak cucu kita sakit ataupun kita sendiri, karena ini mungkin sebentar lagi selesai, itu kalau gedung itu runtuh,
Sedangkan sekarang ini yang namanya getaran-getaran lewat mobil aja udah besar-besar, baik mobil sawit, singkong gitu. Belum bergetar aja, belum selesai aja sudah retak, sudah rusak gitu. Apalagi nanti jangan-jangan apalagi kalau sudah ada gempa, angin puting beliung bisa roboh kayak gitu. Kasihan kan dengan perawat ataupun dokter, termasuk masyarakat yang memanfaatkan puskesmas itu. Nah, makanya dari itu dengan rasa simpatis saya sebagai masyarakat, saya berharap dengan pemerintah untuk membenahilah yang sewajar-wajarnya. Jangan pemerintah sudah merasa membantu, tapi kami masyarakat merasa tidak terbantu karena rasa takut, rasa kurang nyaman itu. Masih Abdul Rahman menyampaikan, saya berharap kepada pemerintah untuk membenahi yang sewajar-wajarnya. Jangan pemerintah merasa membantu tapi kami masyarakat tidak merasa terbantu karena rasa takut dan rasa kurang nyaman dengan kondisi bangunan puskesmas, ungkapnya. Iman Suryadi SHI, Ketua Pemuda Pancasila Kecamatan Padang Ratu ikut menyoroti dan menyampaikan, kita sudah meninjau dan mengcross-check bangunan ini, kita lihat jauh dari kata layak, banyak sekali kekurangannya, padahal kalau kita melihat dana yang dianggarkan ini cukup besar, dan kami berharap agar pembangunan ini diusut tuntas karena gedung ini belum bisa diterima oleh masyarakat, jelasnya. Ya, kita sudah melihat dengan dari Dinas Kesehatan, Kepala Dinasnya juga hadir tadi, sama-sama kita melihat, meng-cross-check. Kalau kita lihat sama-sama bangunan ini jauh daripada kata maksimal, banyak sekali kekurangannya. Padahal kalau kita lihat dana yang dianggarkan ini mencapai 3.400 sekian juta. Kalau melihat daripada hasil daripada bangunan yang sudah ada, ini belum bisa dikatakan layak. Harapan kita ini harus betul-betul diusut tuntas, belum bisa diterima oleh masyarakat. Di tempat yang sama, Dr. Budianto selaku Kepala Puskesmas Padang Ratu saat dikonfirmasi menyampaikan, kebetulan bangunan ini sudah terlihat dan berdiri, namun dilihat dengan segi kerapihan bangunan ini belum terlihat rapi. Kami berharap terhadap pemborong pembangunan Puskesmas Padang Ratu agar diperbaiki kembali, seperti ruang-ruang yang masih terlihat kurang rapi tolong dirapikan. Selama kami di sini berharap dan kami sangat bersyukur dapat bangunan baru supaya kita bisa meningkatkan mutu pelayanan kita kepada masyarakat di wilayah Puskesmas Padang Ratu, ungkapnya. Tanggapannya, Mbak? Ini sudah berjalan sekitar ada 3 bulan. Kebetulan memang ini bangunan sudah terlihat berdiri, tapi kalau memang dilihat dari segi kerapihan, memang bangunan ini belum terlihat rapi dari penyelesaian finishingnya seperti itu. Jadi kami berharap untuk supaya ke pemborong konsultannya untuk diperbaiki kembali untuk ruang-ruangan yang memang masih terlihat masih sangat kurang rapi. Sementara itu pihak Inspektorat Lampung Tengah melalui Aditya Setiawan, Irban 3 saat dikonfirmasi menyampaikan, kita lihat memang pembangunan ini belum maksimal lah hasilnya, dan belum bisa kita ucapkan hasilnya karena nanti kami rangkum dulu di kantor dan hasilnya kami sampaikan ke Dinas Kesehatan, jelasnya. Di tempat yang sama, Dr. Lydia selaku Kepala Dinas Kesehatan Lampung Tengah, saat dikonfirmasi oleh pewarta media ini tidak bisa memberi tanggapan karena pemeriksaan ini belum selesai, ungkapnya. Tidaknya kami mohon artinya kedatangan ibu dari inspektorat hadir ke sini dalam rangka apa ya kan? Ya karena kita kan sudah bersurat ke inspektorat. Baru itu ya mereka harus. Tanggapan keluhan dari masyarakat, Bu, terkait gedung ini, Bu? Enggak ada. Nggak bisa, Bu, nggak ngasih. Karena enggak ketemu masyarakat. Kemudian kan yang wartawan ya. Ya, ini ada masyarakat, Bu, sini, Bu. Ini masyarakat, Bu. Ya. Menurut Ibu gedungnya sendiri gimana, Bu? Menurut Ibu? Makanya saya kemana ini, Bu, tanggapannya jadi? Ya nanti dulu apa hasil pemeriksaan. Karena ini kan masih ibarat kalau kata kita masih mentah. Ya, kalau Ibu selaku apa, Bu? Saya kepala dinas. Pak, Ibu siapa, Bu? Kepala dinas kesehatan. Ya, Ibu siapa? Dr. Lydia. Ya, siap. Ya. Terkait kunjungannya di puskes. Untuk
kami inspektorat kan hanya turun sesuai permintaan review dari Dinas Kesehatan. Secara garis besar kita lihat kan memang masih belum maksimal lah hasilnya nih. Belum bisa kita ucapkan hasilnya karena nanti kami rangkum dulu di kantor. Nanti hasilnya kami sampaikan ke dinas. Ya, menurut Bapak selaku apa tadi Pak? Irban 3 ya Pak ya? Iya. Tanggapannya gimana Pak terkait adanya keluhan masyarakat, gedung yang retak, pekerjaan yang belum selesai hingga saat ini gimana Pak tanggapannya Pak? Tanggapan saya belum bisa ngomong banyak karena kan hasil kan belum selesai Bang. Tapi sekasat mata kita lihat kan memang belum maksimal. Nanti untuk yang lebih lanjut nanti hasilnya kami langsung sampaikan ke Dinas Kesehatan. Ya. Terima kasih Pak ya. Aja. Ya, makasih ya Pak ya. Selain diduga pekerjaan tersebut asal jadi, dan pembangunan puskesmas Padang Ratu tersebut juga diduga melanggar kontrak dan adendum, yang mana seharusnya dalam kontrak pekerjaan tersebut limit waktu yang disediakan sudah molor dari jadwal yang ditetapkan. Molornya pekerjaan tersebut diduga ketidakprofesionalnya rekanan atau kontraktor pemenang tender. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Sefri Widiansyah, bersama tim redaksi televisi Sergap Buser mengabarkan.